Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, sanillah Syekhana Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi man ta'allama kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan. Kemarin kita sudah mengkaji bab yang ketiga, makalah yang ke-13. Sekarang kita ke makalah ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama'i. Ini oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengutip dari beberapa hukama. Orang ahlul hikmah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang tawahama itu menyangka. Namanya sangkaan itu biasanya tanpa ada bukti. Menyangka anna lahu waliyan, ada wali di sini adalah orang yang bisa menolongnya, orang yang bisa menemaninya, menolongnya kapanpun dan dimanapun. Aula minallahi, yang lebih utama daripada Gusti Allah. Qallat, maka ia dalam kondisi yang memiliki sedikit, qallat itu sedikit, qallah. Maka qallat ma'rifatuhu, maka dia memiliki pengetahuan yang sangat sedikit. Dia tidak tahu apa-apa tentang siapa? Billahi, tentang Gusti Allah. Kemudian wa man tawahhama anna lahu aduwan, dan siapapun yang menyangka, merasa bahwa ia memiliki musuh a'da min nafsihi, yang lebih berbahaya daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sesungguhnya dia memiliki pengetahuan yang sedikit tentang dirinya sendiri. Nah, ini yang dikutip atau yang ditaruh oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian di bawahnya penjelasannya Imam Nawawi, an ba'dil hukama'i ay attiba'il qulub wa humul auliya. Nah, siapa yang berhak disebut para hukama ahlul hikmah? Itu siapa ya? Mereka adalah orang-orang yang berprofesi sebagai attiba'il qulub. Attiba ini adalah jamak dari tabib, dokter. Dokternya hati. Nah, siapa yang bisa menjadi dokternya hati? Itu adalah aulia. Nah, di sini. Kenapa kok para hukama itu disebut dokter? Dokter untuk penyakit hati. Karena tadi ya, pada dasarnya mereka-mereka ini yang sudah belajar ke tingkat ilmu yang lebih tinggi. Makna ilmu yang lebih tinggi itu bukan kamu belajar ilmu itu kemudian kamu terbang, bukan. Atau kamu kemudian kebal bacok, itu bukan. Itu namanya ilmu gaib. Bukan. Orang-orang ahli hikmah itu adalah mereka-mereka yang sudah menekuni ilmu tasawuf sampai ke tingkatan perilaku sehari-hari. Nah, karena untuk belajar tasawuf tingkatannya biasanya ya start dari santri belajar jadi alim guru, habis jadi alim guru belajar lagi naik ke tasawuf. Nah, pas di tasawuf ini di sini ilmunya sudah lengkap, komplit. Jadi dari ilmu syariah, kemudian ilmu syariah yang sifatnya praktek, kemudian ilmu syariah secara
dasar berpikir, kemudian yang ketiga ilmu syariah sebagai dasar perilaku, dasar akhlak. Nah, ketika orang sudah punya ilmu yang tiga ini secara komplit, nantinya ketika dia kemudian plus mujahadah, plus melakukan suluk dan macam-macamnya, dia akan sampai kepada tingkatan para wali. Para waliullah ini adalah orang-orang yang tahu, yang selalu bergantung kepada Gusti Allah dan hanya bergantung kepada Gusti Allah. Kemudian yang kedua, dia selalu berbicara tentang Gusti Allah. Kenapa? Karena yang paling penting itu Gusti Allah. Lah, kenapa kok mereka disebut dokter ya tadi? Beberapa orang-orang awam, apalagi orang-orang seperti kita, itu kan kadang itu karena kita kena namanya kehidupan gitu. Seolah-olah hidup itu selalu bikin pusing, atau kalau dia punya masalah itu seolah-olah itu masalahnya itulah yang menjadi pokok utama hidupnya. Padahal namanya hidup itu enggak cuma masalah. Bisa jadi ada kenikmatan tersendiri di sela-sela ada masalah. Semisal tadi, misal orang punya utang banyak, masalah besar. Ya gimana punya utang? Pasti itu masalah. Cuma ya tadi, orang-orang itu fokusnya di hutangnya, sehingga makin lama makin stres. Udah fokus ke hutangnya, nggak ngapa-ngapain lagi, tambah stres lagi. Maksudnya dia nggak ada usaha untuk cari kerja, cari apa-apa, ya makin stres lagi. Nah, para wali ini yang disebut dengan attibail qulub, dokternya hati, itu tugasnya adalah tadi, membuat orang-orang yang stres tadi itu ingat bahwa kamu itu hidup itu nggak cuma satu jenis saja, yaitu punya utang saja. Kamu hidup itu masih punya kenikmatan yang lain. Apa? Sehat. Penting, sehat itu penting. Kamu mau makan nggak enak mau makan enak kayak gimana pun, sekali kamu nggak sehat, selesai. Coba kamu makan es krim pas batuk, enak nggak? Nggak enak. Iya. Makan es krim pas apa? Pas demam, panas badannya, nggak enak. Nah, kamu makan daging pas kolesterol, mati. Selesai riwayatnya. Iya. Berarti, nah, para wali ini tugasnya untuk apa ya tadi? Mereka-mereka yang oleh Allah ditunjuk untuk menjadi attibail qulub, para wali atau sebagai wali, itu tugasnya tadi untuk mengingatkan kembali kepada para hamba-hamba yang awam, hamba-hamba yang kena masalah itu, bahwa di luar ada masalah masih ada nikmat. Supaya apa? Supaya berpikirnya seimbang. Gak boleh berat sebelah. Karena sekali berat sebelah, seolah-olah kamu tidak melihat faktor-faktor yang lain. Tadi kamu terlalu mikir utang terus. Kamu nggak mikir bahwa meskipun kamu punya utang banyak, kamu masih sehat, masih kuat kerja, masih badannya masih lengkap. Coba kamu sudah kena utang, nggak bisa kerja, badanmu tinggal separuh, apa nggak tambah repot lagi lah gitu. Jadi dengan mengingatkan tadi, para attibail qulub ini, dokter-dokter hati ini mengingatkan para hamba-hamba yang kena masalah ini bahwa kamu itu juga masih punya nikmat. Setidaknya para hamba-hamba itu masih punya rasa syukur. Setidaknya hamba itu masih bisa bernafas, bisa berhidup normal kembali di tengah ada masalah, dan bisa menjadi waras. Karena yang paling penting itu hidup itu waras. Sehat badannya, waras pikirannya. Ya iya, di luar yang lain itu kadang itu tambahan toh. Coba kalau badan kamu sehat tapi kamu nggak waras, gila gitu, stres gara-gara mikir utang. Ya sama saja tidak hidup kamu. Hidup dalam kondisi yang kamu dipermainkan sama pikiran kamu sendiri. Itu nggak enak. Nah, itu ya. Mereka-mereka itu yang disebut para hukama. Ya orang-orang yang begitu, bukan ahli dukun, bukan. Orang-orang ahli dukun-dukun itu bukan ahli hikmah, mereka kahin. Dukun itu kahin bahasa Arabnya, bukan ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu ya para wali. Yang untuk bait yang
Bait yang pertama dari makalah yang ke-14 ini, makalah Ar-Rabi'ah Asyar. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Wal makna man dhanna la. Betul kan? Man dhanna yang menyangka anna lahu nasiran atau penolong aqrabu minallahi wa aktsarun nasratan minhu, yang lebih dekat daripada Gusti Allah, atau dan seolah-olah dia lebih banyak menolong daripada Gusti Allah. Fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala. Maka sesungguhnya dia tidak tahu tentang Gusti Allah sama sekali. Nah, ini perlu ya. Ingat ya bahwa di kitab ini kita belajar tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang suluk. Bab tentang suluk itu adalah bab tentang diri kamu dan Gusti Allah. Kalau akhlak dan adab itu masih tentang kamu dan orang lain. Akhlak itu sesama teman kamu, adab itu sesama yang di atas kamu, seperti orang tua, guru, dan macam-macam. Tapi kalau sudah suluk, itu sudah murni kamu dan Gusti Allah saja. Nah, ini yang kenapa kok suluk itu di tingkat paling tinggi? Karena yang paling sulit itu suluk. Karena seringkali orang itu merasa bahwa, apalagi kita yang awam gitu, yang selalu membayangkan ada pertolongan yang lain di luar pertolongannya Gusti Allah. Contohnya paling gampang saja. Semisal orang sakit, itu ketika ditanya sama, misalnya dia sakit kemudian sembuh gitu. Ketika ditanya, yang menyembuhkan dia siapa? Jawabannya siapa? Dokter, obat. Padahal dokter obat itu hanya perantara. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Allah. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena yang memegang kendali hidup dan mati itu Gusti Allah, bukan dokter. Bukan siapa-siapa. Nah, kita sebagai manusia awam, karena yang kelihatan itu dokter, maksudnya kelihatan usaha menyembuhkan kita itu dokter, kayak semisal seolah-olah dokter kan menyembuhkan kita, melakukan tensi, menanyakan kamu sakit apa, oh kamu panas, ini kemudian ngasih resep obatnya diminum, ternyata pas kamu setelah minum obat kamu sembuh gitu. Kan kelihatannya kan orang-orang itu, oh berarti dokter ini cocok gitu. Bukan. Justru Gusti Allah kemudian mengilhamkan ilmu kedokteran yang dipelajari oleh orang-orang. Dari ilmu kedokteran ini muncul obat. Berarti bukan dokternya yang pinter, ilmu yang dari Gusti Allah ini yang jalan. Nah kalau misalnya Gusti Allah nggak ngasih ilmu kedokteran, nggak mati semua orang-orang itu. Ya, iya. Atau tidak, Gusti Allah membuat obat tersebut menjadi perantara sakit kamu sembuh. Nah, di sini anggapan bahwa hubungan kamu dengan Allah itu enggak murni. Karena apa? Karena ada terhalang sosok-sosok yang bagi kamu itu penting di luar Gusti Allah. Padahal yang paling penting itu Gusti Allah. Oh bisa gitu mas? Karena kalau Gusti Allah tadi tidak menghendaki sesuatu, kamu nggak bisa apa-apa. Paling gampang. Nggak usah sulit-sulit lah. Kamu bilang nasi itu enak, dan kamu kalau nggak makan nasi kenyang. Nah, gitu. Nah kemudian apakah kamu bisa bilang bahwa kalau saya makan nasi pasti saya kenyang dan sehat? Ya belum tentu juga. Coba kalau yang makan nasi orang-orang diabetes, apa nggak tambah tinggi? Apa nggak tambah sakit itu? Atau enggak kamu makan nasi di saat kamu nggak sehat? Berarti kan nasinya itu kan jadi nggak penting. Yang penting kan sehatnya. Nah, dan yang bisa mengendalikan sehat dan sakitnya itu siapa? Ya Gusti Allah. Nah, maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak mengakui adanya apa-apa yang ada di dunia ini. Tapi ingat bahwa semua yang ada di dunia ini itu hanya
perantara. Yang paling utama itu Gusti Allah. Karena sekali Gusti Allah nggak menghendaki, apapun perantaranya selesai, tidak ada gunanya. Ya paling gampang itu tadi. Kamu bilang bahwa uang itu penting. Kamu kerja sampai sekeras-kerasnya dapat uang banyak. Pas kamu udah dapat uang banyak, kamu sakit. Ayo, buat apa uangnya? Apa nggak buat berobat lagi? Dulu ada kepikiran, oh uangnya buat beli mobil, buat beli ini, buat jalan-jalan ke luar negeri. Pas uangnya sudah banyak, Gusti Allah ngasih kamu sakit. Selesai. Biaya berobatnya langsung naik. Berarti kan yang paling penting itu kan tadi, bukan uangnya. Tapi yang paling penting itu Gusti Allahnya. Gusti Allah yang menjaga kamu supaya tetap sehat. Sehingga kamu bisa menikmati hasil jerih payah kamu. Nah, itu. Jadi, itulah kenapa kalau di Quran itu apa? Fakasyafna angkal ghita gitu bahasanya di Quran itu. Kita apa? Nanti di akhirat itu tutup yang menutupi kita dari Gusti Allah itu akan dibuka. Maksudnya apa? Karena kita hidup di dunia, melihat dunia bekerja seolah-olah bahwa dunia inilah yang paling bermanfaat bagi kita. Tadi. Karena di dunia ini butuh uang, akhirnya yang dikejar uang. Karena yang di dunia ini butuh jabatan, yang dikejar jabatan. Lupa bahwa sebab asal hidupnya manusia itu Gusti Allah. Sebab kamu ada di dunia ini itu Gusti Allah. Karena apa? Karena tadi terhijab oleh tadi hal-hal yang keduniawian itu yang kita anggap penting. Padahal ya nggak penting-penting amat. Maksudnya nggak penting-penting amat tuh kita butuh tapi ya tidak sebutuhnya itu. Nah, gitu. Itulah kenapa kita terkena mahjub itu. Itulah. Dan dalam proses suluk yang sulit ya begitu. Itu yang paling sulit. Agar kita melihat Gusti Allah itu sulit karena kita kadang kena hijab kalau di dunia ini butuh uang, kalau di dunia ini butuh jabatan dan macam-macam gitu. Butuh pengaruh banyak dan macam-macam itu. Padahal sejatinya setiap kita itu pertanggungjawabannya itu ke Gusti Allah, bukan ke yang lain, bukan ke rakyat, bukan ke siapapun. Pertanggungjawabannya itu ke Gusti Allah sendiri. Nah, kalau kita tanggung jawabnya ke Gusti Allah saja, maka yang lain-lain itu yang di luar tentang Gusti Allah itu seharusnya tidak penting. Nah, itu ya. Tuh ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk apa ya? Untuk selalu mengingat-ingat gitu. Mengingat-ingat betapa banyaknya nikmatnya Gusti Allah kepada kita. Meskipun perantara nikmatnya bermacam-macam. Tapi yang perlu kita ingat adalah Gusti Allahnya. Karena kalau sekali Gusti Allah tidak berkenan, apapun perantaranya tidak ada gunanya. Kamu punya uang banyak, Gusti Allah nggak ngasih kamu kesehatan, selesai. Uangnya akan habis buat berobat. Kamu dikasih makan enak, kamu nggak dikasih sehat, nggak akan bisa makan. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita, itu semua milik Allah. Dan seharusnya kita perhatikan yang itu lebih daripada yang lainnya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bin nafsi. Dan siapapun yang mengira bahwa ada musuh yang lebih berbahaya daripada dirinya sendiri, maka dia tidak tahu tentang hakikat dirinya sendiri. Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihil ammarah wal lawamah fa innahu lam ya'rif nafsahu. Ya ini paling penting ya, bahwa sesungguhnya yang menjadi musuh yang paling utama, musuh yang paling sulit dikendalikan itu adalah diri kita sendiri. Ini paling gampang gimana? Misalnya kamu mau belajar, yang menjadi penghalang belajar itu nggak ada buku atau malesnya. Kalau nggak ada buku itu gampang, beli, pinjem, selesai kan. Tapi kalau males, mau ada buku, mau ada apa, nggak akan jalan. Iya kan. Misalnya paling gampang saja. Misalnya kamu tadi
kamu dibikin marah oleh orang, gitu. Dibikin malah oleh orang, gitu. Itu yang berbahaya itu orang yang membuat marah kamu, atau nafsu kamu ingin membalas dendam. Yang paling bahaya itu ya dirimu sendiri itu. Karena kalau semisal kamu dibikin marah orang, diejek gitu, kamu nggak dengar atau lupakan, selesai. Nggak penting ejekan itu, selesai. Dia nggak akan ngejek kamu lagi. Kenapa? Karena ketika dia ngejek, ternyata nggak ada reaksinya. Tapi kalau kamu marah balik, ngejek balik, dia seneng. Karena umpannya dimakan. Yang ujung-ujungnya, apalagi kalau kamu pas kamu diejek, ngejek balik, ternyata dia punya teman, kamu kalah lagi. Iya, percuma kan. Berarti yang paling bahaya itu tentang dirinya sendiri. Karena diri sendiri ini yang seringkali kita itu sulit mengendalikan. Betapa banyak orang-orang yang celaka karena dirinya sendiri. Ya paling gampang para orang-orang yang korupsi itu kan. Nafsu dia untuk dapat uang lebih banyak sama uang yang ada itu kan lebih ngeri nafsu dia tentang pengen dapat uang banyak. Meskipun kalau seandainya dia bisa ngontrol nafsunya, mau dikasih uang 1 miliar pun untuk supaya misalnya ini kasus ini biar selesai gitu. Kalau dia nggak mau ya nggak mau, selesai masalah. Tapi kalau sudah dia mulai kayak ya udah Pak, tak ambil saja. Nah itu yang mulai repot. Pertama ya tadi, ujung-ujungnya berarti dia akan ngasih rezeki ke anak yang tidak halal. Berarti yang dimakan sama anak istrinya itu barang-barang haram. Itu yang pertama. Resiko yang kedua, lawan ditangkap kepolisian. Karena dia akan khawatir, oh dia ngambil uang bukan haknya. Pasti dia akan kepikiran ke sini, ke situ, dan macam-macamnya itu. Yang itu membuat hidupnya nggak tenang. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan aspek-aspek luar, tapi aspek dari dalam dirimu sendiri ini yang nggak ada yang mencelakakan sesuatu yang lebih mencelakakan daripada dirimu sendiri. Nggak ada. Misalnya saya gitu, kalau semisal saya tidak belajar, ya nggak bisa begini. Nggak bisa saya baca kitab, ngomongnya nggak bisa. Harga yang saya bayar kalau semisal saya males, ya saya nggak bisa sampai sini. Coba kalau aku males-malesan dulu waktu di Kairo atau waktu di pondok, ya mungkin saya ikut sama kayak orang-orang di jalan-jalan itu. Berarti yang membuat kita celaka itu ya bukan siapa-siapa aslinya, diri kita sendiri. Karena seringnya itu yang menerima atau yang bereaksi itu ya siapa? Ya dirimu sendiri. Nah itu. Itulah kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW jihad melawan nafsu itu dianggap jihadul akbar, jihad paling besar. Kenapa tadi? Karena jihadnya tiap hari. Kita melawan nafsu supaya tidak maksiat, supaya tidak nyolong, supaya tidak malas, supaya tidak ini. Itu lebih berat daripada misalnya dipengaruhi orang. Kayak misalnya tadi bahwa masalah belajar tadi, itu lebih sulit melawan rasa malas daripada nggak punya kitab. Kalau nggak punya kitab masih bisa beli, masih bisa pinjem. Nah, masih bisa. Tapi kalau semisal sudah males, mau ada kitab, mau nggak ada kitab, sama saja. Nggak ada gunanya. Nah, jadi ingat bahwa suluk di sini tadi hubungan kita dengan diri kita sendiri dan Gusti Allah. Karena yang paling penting itu ya dua itu saja. Diri kita sendiri sama Gusti Allah. Kenapa kok ini yang paling penting? Karena ini yang menentukan kita sampai nanti di hari akhir. Kita hubungan ke Gusti Allah baik. Makna baik itu enggak cuma ibadah ini ya, sholat dan macam-macamnya. Tapi kita juga berbuat baik juga. Atas nama menegakkan halal dan haram, menegakkan kebaikan. Itu biasanya kita ya aman-aman saja.
Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita bisa menjaga diri kita sendiri, berusaha melawan, menjaga hawa nafsu kita supaya tidak liar, itu juga bisa mengamankan diri kita lebih aman lagi. Karena sesungguhnya tadi, bahala itu datang ketika kamu sudah mulai sama Gusti Allah itu main-main, kemudian kamu tidak menjaga diri kamu sendiri. Itu bukan karena saya, bukan karena teman kamu, bukan karena siapa-siapa, bukan. Karena diri kamu sendiri. Misalnya teman kamu ngajak apa minum keras, minum minuman keras. Itu apa? Kamu itu minum minuman keras bukan karena ajakan teman kamu, karena kamu mengiyakan. Kalau kamu nggak mengiyakan, selesai kan. Teman kamu pulang, paling kamu cuma diajak, cupu lo. Tapi kita aman. Alhamdulillah kita nggak minum. Kita juga nggak kena kerugian dari miras. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, tentang nasib kita sendiri, tentang bagaimana kita besok hidup, itu bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri, ya selesai. Nah, ya selesai. Maksudnya selesai itu kamu akan diombang-ambingkan oleh nafsu, oleh teman, oleh tren, oleh hal-hal yang lain yang tidak berguna. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran milik Allah dan segala kesalahan milik saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.